Kita bersyukur kepada Tuhan karena diizinkan untuk beribadah kembali tatap muka. Mari kita jaga apa yang Tuhan percayakan kepada hidup kita ini. Dengan menjaga ke tubuh kita, kesehatan kita, jaga sesuai protokol kesehatan. Biar kita bisa tetap terus tatap muka gini. Ya, biarlah semuanya cepat berlalu dan kembali normal. Nah, enak juga maskeran gini, nyanyi. Oke, sebelum memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala yang sudah terjadi dalam hidup kami, baik maupun buruk Tuhan, yang terjadi hari ini maupun yang lalu. Kami bersyukur, meskipun masalah tetap ada, meskipun pergumulan tetap ada, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau setia dalam hidup kami. Kau merancangkan apa yang baik dalam hidup kami, walau kami tampak itu begitu sulit untuk dilalui, Bapa. Biarlah kami terus melekatkan hati kami erat dengan hati-Mu. Menjadikan hidup kami ini kepunyaan-Mu, menjadi bait Allah-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ini kami Tuhan, hari ini kami rindu dengan segenap hati kami memuji dan menyembah-Mu dalam hidup kami. Ini pujian kami Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau sungguh ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku.
Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu, dan ku angkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Engkau sahabat sejatiku yang selalu ada, yang selalu ada di sisiku. Dalam suka dan duka kau pun ada, kau selalu menemani, walau tak seorang pun di sisiku. Kau ada bagiku, Tuhan. Ku mau lekatkan selalu hidupku kepadamu. Ku mau memilih selalu untuk hidup dekatmu, untuk berjalan denganmu. Walau hal yang tak baik ada dalam hidupku, namun ku percaya, ku kan selalu percaya kau miliki rancangan yang baik dalamku. Tak pernah kau kecewakan anak-anak-Mu, Tuhan. Ku percaya, ku percaya.
sebab Engkau sebab Engkau pelindungku, Engkau perisaiku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, dan ku mau berikan semua kepadamu, Yesusku. Haleluya. Engkau Bapa-Ku, takkan Kau tinggalkan, takkan Engkau lepaskan, sedetik pun tak pernah Engkau lepaskan. Ku yang lari, ku yang selalu berlari menjauh darimu, namun Engkau ada di sana. Kau membuka tanganmu dan Kau ubahkan aku. Engkau Bapa-Ku, tak pernah mengecewakan aku. Maafkan aku jika ku sering curiga kepadamu, curiga pada rancanganmu. Padahal ku belum mengenal jalanmu. Lekatkan aku, taruh aku di hatimu. Ku mau selalu berdiam di hadiratmu dan mengangkat wajahku, memandang indah wajahmu dan mengenalmu. Dan ku angkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak
tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sampai selamanya Engkau tetap Allah kami, Tuhan. Walau dalam lembah, walau dalam gunung yang tinggi, Kau Allah kami. Dan selamanya kami mau biarkan mulut kami ini untuk memuji dan menyembah-Mu selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan betapa dalamnya kasih-Nya Tuhan, betapa lebarnya. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia
anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, na 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 na, oh, oh, na 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 na, Yesus Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk. Sebelum dengar firman, mari kita naikkan satu pujian. Di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu ini janjiku, di tangan-Mu ini hidupku, semuanya milik-Mu. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Selamanya untuk-Mu. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh Yesus, aku percaya, oh Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya, oh Yesus, aku milik-Mu,
Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Tuhan, ini pujian kami, ini kami dengan segala keterbatasan kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada di dekat-Mu. Kami rindu Tuhan menaruh firman-Mu dalam pikiran kami, dalam lidah kami Tuhan. Agar kami ini, jalan kami ini lurus Tuhan. Agar jalan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Isi kami Tuhan, isi hati kami. Kami rindu Tuhan untuk membuka setiap hati kami ini, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bahwa kami Tuhan mengerti maksud dan hati dari rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dan biarlah Tuhan, Kau sertai Ko Fanuel yang akan membawakan firman hari ini. Biarlah apa yang disampaikan sesuai Tuhan dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Buat kami mengerti Tuhan, ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Oke. Tema bulan ini, jadi kita setiap bulan sekarang ada temanya tentang idola. Ya, jadi sepanjang bulan nanti kita akan membahas soal idola. Ya. Nah, sore ini saya kasih judul idola. Bolehkah? Ya. Kira-kira boleh enggak punya idola? Boleh? Yakin? Boleh? Ya. Oke, hampir semua orang punya idola. Hampir semua orang punya idola. Karena ada orang-orang juga yang enggak punya idola. Ya. Tapi kenyataannya kita enggak bisa menolak kadang-kadang. Kadang-kadang kita lihat aja, wah sudah ngefans, ya, suka sama kegiatannya, suka apa sama pemikirannya, suka sama apa yang dia lakukan, mungkin juga suka sama wajahnya, suka apapun yang ada di orang itu. Ya, tapi boleh enggak sih sebenarnya? Ya. Nah, kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan itu bicara apa ya soal idola. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi ada catatannya, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya kan? Tapi bukan segala sesuatu juga membangun. Ya. Artinya, boleh enggak kalau berdasarkan ayat ini? Boleh enggak? Boleh. Kan ini, segala sesuatu diperbolehkan. Ya kan?
Nah, yang jadi sesuatu itu diperbolehkan adalah ada dua syaratnya dari ayat ini. Satu berguna, satu membangun. Dua kata ini ya, berguna dan membangun. Kalau itu berguna dan kalau itu membangun, boleh dong. Boleh enggak? Boleh, ya kan? Kalau berguna dan membangun, kenapa? Tidak. Sangat boleh. Karena dari idola kita bisa belajar banyak hal. Ya. Bisa belajar banyak hal. Saya mengidolakan misalnya pemain sepak bola. Kan kalau otomatis kalau fans lihat ya apa dia bermain, ya kan? Ya apa dia latihan, ya apa dia membangun dirinya supaya bisa jadi pemain sepak bola yang bagus. Ya. Sama, penyanyi juga sama. Bagaimana dia bernyanyi, gimana dia latihan, gimana dia harus melatih gerakan tubuhnya juga, ya kan? Ada banyak hal yang bisa dipelajari, ya kan, dari seorang idola. Nah, yang tahu berguna dan membangun atau tidak, ini diri kita sendiri. Ya, nangkep. Yang tahu kalian ngefans sama seseorang, misalnya KKI, ya, fans sama KKI. Ya. Yang tahu berguna atau enggak ngefans sama KKI, kalian sendiri. Yang tahu kalau itu tidak berguna dan tidak membangun, kalian sendiri juga. Jadi orang lain tidak ada hak, tidak ada urusan, dan tidak boleh harusnya melarang kalian ngefans sama seseorang. Tidak ada urusannya. Misalnya ya Bes ngefans sama KKI ya. Kan sering dimunculkan di status WA-nya itu, kayaknya fans ya. Orang tuanya tidak berhak, Bes kamu tidak boleh ngefans sama KKI lagi. Ya Bes ngotot, tidak mau tahu. Pokoknya nomor 1 Tuhan Yesus, nomor 2 KKI, ya kan? Duh, memangnya kenapa, ya kan? Kenapa kok tidak boleh? Wong aku bisa belajar banyak dari dia kok, ya kan? Orangnya polos, ya kan? Lucu, ya kan? Cantik lagi, ya. Kan gitu, ya kan? Jadi tidak ada urusan orang lain. Nah, yang tahu adalah kita sendiri. Nah, bahayanya adalah kalau kita tidak tahu itu berguna dan membangun. Ini bahaya ini. Jadi ada dua bahaya nanti. Tidak tahu kalau itu berguna dan membangun. Cara cari tahunya gimana? Kira-kira gini. Waktu Yabes mengidolakan KKI, apa yang dia lakukan biasanya? Di follow Instagramnya, ya kan? Yabes ya. Terus apa lagi? Kalau KKI lagi konser, nonton, beli tiket, ya. Pulang sampai rumah, sampai kamar, pasang posternya KKI di kamar, di plafon, ya, di kamar mandi, di pintu. Ya. Berangkat ke sekolah, pakai tas gambarnya KKI. Nah, dia tidak tahu kalau itu ternyata tidak membangun dan tidak berguna. Kalau ini diteruskan, lama-lama ya, ada orang lain yang dikorbankan. Terlebih lagi dirinya sendiri pasti rugi. Ada salah satu fans sepak bola fanatik. Saya tahu orangnya ya. Dia ngefans banget sama yang namanya klub bola satu ini. Di rumahnya serba klub itu semua. Dari spray, selimut, ya, pintu.
nggak tahu sempaknya, ya, nggak ngerti, ya kan, nggak pernah lihat, ya kan, semuanya serba itu, ya. Yang jadi korban orang tuanya, dia keluar banyak uang, sampai rela pergi ke tempat itu di luar negeri untuk hanya nonton sepak bola pertandingannya. Habis berapa itu? Ya, tiketnya banyak. Ya walaupun orang punya uang, ya, tapi untuk apa? Ya kan? Untuk apa kalau hanya sekedar itu? Ya. Jadi cek diri sendiri, ya. Yang tahu adalah kalian sendiri, ya. Jadi waktu aku punya idola, kira-kira aku bisa belajar apa ya dari dia? Atau waktu aku ngefans sama dia, aku jadi pribadi yang lebih baik atau tidak? Yang tahu kalian sendiri. Ya. Yang bisa menilai kalian sendiri juga. Ya. Jadi kembali ke diri kalian sendiri. Nah, yang kedua adalah kompromi. Ini yang berbahaya juga. Ya. Dan ini paling berbahaya. Ya. Kompromi itu menipu diri sendiri. Misalnya gini, awalnya Yabes nggak tahu kalau dia ngefans sama, nggak tahu kalau itu berguna atau enggak ngefans sama KKI. Ya. Pakai tas KKI, ya, semuanya ada KKI-nya. Dia enggak tahu pertama. Terus dikasih tahu. Bes, jangan gitulah, ya kan. KKI itu kan cewek. Masa kamu diterusin gitu? Lama-lama kamu kayak cewek gitu loh. Ya kan jadi aneh gitu loh. Ya. Akhirnya dia tahu. Ya. Oh iya ya. Kok gila nih aku ya. Di kamar kalau sendirian nyanyi. Bukan boneka gitu ya kan. Kan kayak orang gila gitu loh. Terus dia pikir lagi, ya, itu enggak bahaya, enggak apa-apa kok itu, masa suka sama seseorang enggak boleh, loh tadi ayatnya bilang segala sesuatu diperbolehkan, ya kan, kan baik aku ngefans sama dia, KKI jadi kaya, ya, KKI jadi banyak fansnya, ya kan, gara-gara aku, ya kan itu berguna, ya kan. Nah ini salah satu bentuk kompromi. Ya, yang dia enggak tahu, dia tipu dirinya sendiri padahal enggak sesuai sama yang namanya apa yang benar. Nah kompromi ini juga bisa juga kita ditipu oleh iblis, bisa ditipu oleh setan. Enggak apa-apa, boleh kok ngefans sama si penyanyi itu. Ya. Boleh, kenapa enggak? Enggak apa-apa, enggak masalah. Banyak kan yang ngefans juga. Nah, kompromi ini yang paling susah untuk disembuhkan, yang paling susah untuk diobati. Jadi kalau yang pertama tadi, sebentar, nggak tahu ini masih bisa diobati. Dia tanya ke orang lain, aku aneh ndak ya ngefans sama KKI, ya kan gitu kan. Aneh ya kan, nah tahu dia, ya kan. Tapi yang ini susah. Jadi kalau kalian merasa diri kalian sudah kelewat batas ngefans sama seseorang dan kalian tahu kalian sedang kompromi, langkah yang harus dilakukan adalah harus di stop. Tidak ada jalan lain, harus di stop. Kalau tidak di stop, nanti ujungnya tambah panjang. Yang banyak dikorbankan adalah keluarga nanti kalau sudah menikah. Sekarang mungkin masih orang tua, tapi kalau kita mau runtut garis lurusnya, ya, kan pasti keluar uang ngefans sama seseorang. Keluar kuota, keluar dan lain-lain, banyak hal yang harus dikeluarkan. Butuh uang. Uang dapat dari orang tua. Atau kalian sudah bisa kerja sendiri cari uang. Ya. Uangku dewe kok, emang kenapa? Ya. Nah pertanyaannya gini. Yang ngatur kalian punya uang itu siapa? Yang ngatur berkatnya kalian itu siapa? Tuhan, ya kan? Sekarang apa kira-kira kalian dikasih Tuhan? Senangkah Tuhan dengan itu? Senangkah? Nggak tahu, yang tahu kalian sendiri. Tuhan bisa senang, bisa. Asal itu berguna dan membangun. Tuhan bisa enggak senang? Bisa.
Kalau itu tidak membangun dan tidak berguna. Jadi bukan soal boleh atau tidak, tapi untuk apa? Ini yang lebih penting. Untuk apa ngefans sama si orang itu? Ada seorang anak muda, dulu dia waktu kuliah ngefans sama sepak bola, sama satu pemain sepak bola. Dia seorang gelandang, bukan gelandangan ya, gelandang itu pemain tengah. Ya. Pemain tengah yang sangat baik. Akurasi tendangannya hampir di atas 90%. Jadi dia dari tengah lapangan sampai gawang itu ada temannya di situ. Dia kenakan kepalanya itu sangat gampang bagi dia. Si anak muda ini ngefans sama orang itu. Terus tanya, apa yang kamu belajar dari dia? Banyak sekali. Pemain sepak bola itu kan ada jam latihannya, ya kan? Kan dibayar mereka, harus latihan jam sekian sampai jam sekian. Ternyata si orang ini, yang lainnya selesai latihan, dia latihan sendiri. Dia latihan sendiri sampai benar-benar tidak ada luput dia nendang itu, akurasinya harus 100%. Aku belajar bahwa untuk mencapai sesuatu itu tidak mudah, harus butuh perjuangan yang ekstra daripada orang lain. Oh, itu yang kamu pelajari. Baik enggak itu? Baik. Boleh enggak? Boleh. Berguna enggak? Berguna. Membangun? Iya. Tuhan suka? Pasti. Pasti suka. Karena jadi lebih baik. Tapi kalau sudah jadi fans sepak bola, kerjaannya cuma tawuran dan taruhan duit. Nah ini yang tidak baik gitu loh. Jadi balik lagi, ya, yang tahu kita sendiri, yang menilai kita sendiri, yang memutuskan kita sendiri. Tapi ingat, yang rugi diri sendiri. Tapi ingat lagi, dampaknya bisa merugikan orang lain. Sangat bisa merugikan orang lain. Jangan kita kira, oh aku cuma ngefans dia, cuma lihat di Instagram kok, cuma lihat di YouTube. Coba pikirkan efek jangka panjangnya. Kalian buat itu terus, nonton terus ya. Apa jadinya nanti ketika dewasa? Yang lain sibuk bekerja, yang lain sibuk mencari pekerjaan, yang lain sibuk memperbaiki diri, kalian sibuk nonton. Bisa kelihatan kan kualitasnya apa? Pasti beda dong. Pasti beda. Jadi yang tahu kalian sendiri. Ya. Dan bahayanya adalah apa yang dilakukan si idola ini tidak semuanya betul, tidak semuanya baik, tidak semuanya kata-kata yang diucapkan salah. Ada benernya, tapi ada salahnya pasti. Saya pernah nonton drakor di sini, angkat tangan, pernah kan? Ya. Saya juga nonton, pernah tahu, lihat kok. Tapi apa yang diajarkan di situ, tidak semua salah, tidak semua benar juga. Yang paling banyak yang saya soroti adalah bentak-bentak ke orang tua. Banyak kan? Ayo, coba pikir, sadari setiap kali nonton. Si anak dilarang pacaran sama ini. Ngamuk-ngamuk sama ibunya, ya, gitu kan, ya kan, kira-kira itu baik enggak, ya. Kalau itu masuk terus ke dalam otak, kerekam lama-lama di otakmu. Ketika ada masalah yang sama, kamu keinget, itu akan mengubah kamu. Ya. Jadi apa yang kamu idolakan,
itulah kamu. Idola itu bukan cuma orang. Banyak. Bisa permainan, bisa pemikiran, bisa lagu. Tapi tidak semuanya benar. Ya, ayo kita belajar dari firman Tuhan. Kita buka Kejadian 3. Dan ini adalah bahaya yang seringkali kita tidak sadari. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Ceritanya tentang si ular yang mencobai Hawa. Ya. Sudah ketemu? Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Saya bacakan ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan kata-katanya iblis. Ada berapa kalimat itu? Sekali-kali kamu tidak akan mati, 1. Ya. Tetapi Allah mengetahui, 2. Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, 3. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, berapa? 4 ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat ada 5. Ada 5 kata-kata iblis. Saya mau tanya. Kalimat pertama. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul enggak kalimatnya iblis? Hah? Betul? Betul enggak? Mati enggak Hawa? Lu kalau Hawa mati kamu udah ada di sini dong. Ada enggak? Ada. Betul enggak? Betul. Terus kalimat kedua. Tetapi Allah mengetahui. Betul enggak? Betul, Allah Maha tahu. Ketiga. Apa itu? Bahwa pada kamu memakannya matamu akan terbuka. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Terbuka enggak matanya Hawa? Kebuka setelah Adam makan kan, ya kan? Setengah betul, ya, setengah betul, ya. Bisa dibilang ini salah, ya. Tapi bisa dibilang betul juga. Loh, waktu Hawa makan kan belum terbuka, baru setelah Adam makan baru terbuka dua-duanya, ya kan? Kalau Adam tidak makan waktu itu, kira-kira kebuka enggak? Enggak, ya, masih tertutup, ya. Enggak mungkin kan matanya Hawa satu gini, enggak mungkin, ya toh. Terus yang keempat. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Betul apa enggak? Kenapa kok salah? Apa? Enggak Maha tahu. Bukan itu. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Betul enggak? Salah. Alasannya kenapa? Loh, waktu dia diciptakan, Adam dan Hawa ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sudah segambar dan serupa dengan Allah enggak? Sudah. Ini yang iblis bohongi. Kamu itu sudah segambar dan serupa dengan Tuhan. Nek kamu makan, artinya dia bilang gini, kamu belum segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kamu makan, kamu akan segambar dan serupa dengan Allah. Ditipu kan? Yang keempat, yang kelima, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu enggak? Betul enggak? Betul. Ada berapa yang betul? 4. Yang salah 1. Ini loh bahayanya. Kata-kata itu bisa diselipin sama iblis. Seret. Kata-kata yang benar diselipi sama iblis. 1 aja kalimat salah. Apa akibatnya? Semua rusak seluruh dunia ini. Ya kan? Rusak. Hancur semua. Cuma gara-gara 5 kalimat diselipi 1 kalimat salah. Rusak seluruh dunia ini.
Sama dengan kita, kalau kita nonton film, denger lagu, ngefans sama seseorang, nonton dia bicara, nonton dia punya podcast. Harus bisa menilai mana benar, mana salah. Kalau kita tidak benar-benar bagus untuk nilai, aku tidak bisa nilai. Tunggu dulu, jangan ngefans dulu, jangan terburu-buru dulu. Jangan karena dia cantik, jangan karena dia ganteng, kita lupakan yang lainnya, yang rugi kamu. Ya. Nah jadi punya idola tidak perlu jika merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Dan membangkitkan kecemburuannya siapa? Tuhan. Tuhan ini bisa cemburu. Kalian pasti ngerti lah bagaimana Tuhan itu cemburu. Dari sisi waktu aja. Ada orang itu mengidolakan pekerjaan. Ada. Suka sekali kerja. Kira-kira Tuhan cemburunya di mana kalau orang suka kerja? Waktu. Jadi gimana? Solusinya gimana coba? Ayo. Misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 5. Berapa jam itu? Berapa jam? 9 ya? Terus? Berarti harus berhenti kerja. Separuh aja. Sampai jam 12. Ya keluargamu enggak makan mati semua. No. Kan bukan gitu solusinya. Jadi kamu mengidolakan sesuatu bukan berarti waktumu harus tercurah banyak di situ terus Tuhan cemburu. Enggak. Terus solusinya apa? Waktu kamu kerja, lakukan apa yang benar gitu loh. Jadi kita enggak kayak orang mabuk agama, ngerti ya? Ada orang itu mabuk agama. Oh, K-pop itu kafir, ya kan? Ada yang bilang gitu. Waktunya dipakai sana buat habis. Loh, sekarang aku tanya, samakan dengan kerja. Loh, terus kalau orang suka kerja, gila kerja, baik enggak? Baik enggak? Baik, Tuhan bilang apa? Harus kerja? Seperti semut, kerja keras, rajin, ya toh? Nah, kalau enggak kerja lebih malas, lalu tambah soro. Ngerti maksudnya? Cuman ketika kerja, lakukan yang benar, lakukan yang baik. Itu enggak apa-apa. Tuhan enggak akan cemburu, Tuhan enggak akan marah. Kamu kerja terus, berhenti. Nah, kadang-kadang muncul suara di hati gitu, berhenti kamu. Berhenti sungguhan. Siapa yang ngomel? Bojone sama anaknya, Pak susu ya, Pak duit belanja, Pak uang buat skincare enggak ada gitu kan gitu. Jadi gini ya, saya enggak bisa kasih banyak solusi buat kalian ketika kalian menghadapi ini. Coba berpikir secara jernih, secara logis. Tuhan itu logis kok. Ya. Kayak tadi itu, orang gila kerja, logis enggak dia berhenti kerja? Oh, gara-gara Tuhan nanti cemburu, aku tak sembahyang 24 jam. Aku tak ke gereja tiap hari. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal gitu loh. Nilailah dengan baik. Harus kreatif, tanya sama Tuhan. Tuhan solusinya terus apa? Ya waktu kerja aku melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan suruh. Waktu kerja aku jujur. Tuhan suka di situ. Tuhan sangat suka di situ. Ya. Tuhan ya bosan kalau kalian doa terus 24 jam gitu. Ngomong apa 24 jam sama Tuhan. Ya. Ini Kofan ini aneh nih. Loh, masa orang gak boleh doa lama-lama? Yang aneh siapa coba? Mana ada ayatnya? Berdoalah 24 jam, 2 jam, 3 jam. Ada enggak? Nggak ada gitu loh. Jadi jangan mabuk agama. Ya.
Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk mabuk agama seperti itu. Jadi Tuhan itu kepingin kita jadi orang yang masuk akal, masuk sama firman-Nya Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Ya. Fight until your idols become your rival. Tahu siapa itu? Siapa? Mbappe. Ya. Waktu dia masih kecil, dia ngefans sama Ronaldo. Sekarang dia jadi pemain sepak bola. Dulu dia cuma bisa ngefans. Sekarang jadi lawan mainnya Ronaldo. Harganya juga hampir sama. Ya, mahal ini. Ya. Mbappe itu harga jualnya 5,6 T. Duit itu, itu dibeli tahu bulat. Saat Republik ini makan semua tahu bulat itu. Sepiteng tuh penuh tahu bulat semua gitu loh. Duit 5,6 T itu. Lihat ya. Bagaimana seseorang mengidolakan sesuatu itu berusaha membangun dan berguna buat dirinya sendiri. Jadi jangan mau rugi. Hidup ini kan kayak berbisnis, jangan mau rugi. Ngefans sama sesuatu boleh, tapi jangan mau rugi, belajar banyak hal dari situ. Kalau kalian tidak belajar banyak hal dari situ, kalian yang rugi. Tidak dapat apa-apa, cuma jadi follower gitu loh. Terus dapat apa? Oh, dapat pengetahuan, hebat kok KKI itu. Cantik, polos, ya aku suka, ya kan. Ya bis ya, suka, lucu lagi ya kan. Aku bisa ketawa, aku bisa menghilangkan stresku. Ya kamu hilang stresnya, keluargamu stres. Ini anakku gendeng ini. Ya kan gitu kan. Nah, jadi yang bisa menilai adalah kalian sendiri. Ayo motivasi diri. Sampai benar-benar jadi rivalnya. Nah, ayat firman Tuhan bilang apa? Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini yang Tuhan tidak suka. Punya idola boleh. Tapi jangan sampai dia menjadi sesembahanmu. Sesembahanmu itu, oh ada KKI datang. Nyembah ini bukan gitu. Ya. Bukan itu poinnya. Ya. Tapi adalah ketika kamu kasih sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan, itu kamu menyembah dia. Waktumu, uangmu dan lain-lain dikasih lebih tinggi kepada itu. Misalnya KKI ya. Jangan tersinggung loh Bes. Ya. Kuotanya banyak dipakai untuk KKI ya. Baru buka Instagram langsung swipe kanan cari KKI. Langsung buka itu ya. 1 jam selesai. Ya. Logout buka YouTube nyetel aku bukan boneka ya. Berapa jam, berapa banyak gitu loh. Nah yang bisa nilai kalian sendiri. Yang bisa tahu kalian sendiri juga ya. Jadi kembali ke masing-masing. Nah Tuhan tidak suka ini. Ya. Tuhan tidak suka kalau ada yang lain daripada dia. Apapun itu. Termasuk agama. Ada orang mabuk agama. Orang aneh. Dia mengagung-agungkan ajarannya. Wah, ajaranku ini paling bagus daripada yang lain. Yang lain salah semua. Lihat gerejaku ini. WL-nya mantap-mantap. Ya. Kalau dibandingkan, wah WL di gerejaku ini kayak Blackpink. Gereja yang lainnya, KKI ya kan. Dibandingkan gitu, ada yang model gitu pendeta itu. Jadi jangan kaget ya. Mabuk agama gitu. Ya kan. Orang tuh tidak jadi mabuk agama kalau dia itu mengidolakan Tuhan Yesus. Ya. Nah punya idola
tidak perlu, sorry ini salah ya. Punya idola perlu jika kita mau belajar dari kisah hidupnya. Kalau kita bisa memotivasi diri dan menjadikan kamu lebih baik. Bukan menjadi seperti idolamu. Dan tidak melebihi yang kita berikan untuk Tuhan. Lihat tadi, Kylian Mbappe itu. Apa dia jadi Ronaldo? Enggak. Dia jadi dirinya sendiri. Kalau dia jadi Ronaldo, dia akan jadi pemain sepak bola winger kiri kan. Tapi Kylian Mbappe winger kanan toh. Kalau dia jadi winger kiri, kalah dia, tidak ada apa-apanya sama Ronaldo. Ya toh? Jadi harus jadi dirinya sendiri tetap. Jadi best kalau ngefans sama KKI, jangan jadi KKI. Ya. Jadi Roy Kiyoshi. Oke, jadi ini ya. Kalau kalian mau punya idola, boleh dan perlu, harus bahkan. Tapi alasannya ini, kita mau belajar dari kisah hidupnya, bisa memotivasi, ada semangat nih. Ya. Terus menjadikan kita jadi lebih baik. Bisa atau enggak? Yang tahu kalian sendiri, bisa atau enggaknya. Kalau merasa enggak bisa, gimana? Jangan. Ya. Bunuh diri nanti. Bunuh diri toh. Sudah tahu enggak bisa, maksa. Ya. Sudah tahu enggak bisa, kompromi. Memaksa. Bunuh diri akhirnya. Ya. Jadi, siapa idolamu? Ini pertanyaannya. Siapa yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu, yang ada di waktumu selama ini? Siapa idolamu? Yesus kah? Iya, sok rohani kamu. Bohong. Carpak. Ngaku dah. Saya juga tidak pernah mengidolakan Yesus. Loh kenapa? Mana ada ayatnya? Kamu idolakanlah aku. Ada ayatnya? Tidak ada. Tuhan tidak pernah minta dia menjadikan kita itu mengidolakan dia. Kenapa? Idola bisa punya banyak. Loh kenapa enggak? Bisa punya banyak. Mengidolakan Luna Maya. Nanti ada yang cantik dikit. Sama tuh Ariel Tatum ya. Wah, ngefans sama Ariel Tatum. Ganti lagi. Bisa ngefans sama KKI? Bisa 3. Bisa, kenapa enggak? Tapi yang Tuhan minta adalah apa? The one and only. Aku satu-satunya. Aku bukan idola, aku ini Tuhanmu. Tuhan tidak pernah minta dia dijadikan idola. Karena memang dia bukan idol. Dia Tuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan yang namanya idola di dunia ini. Yang Tuhan minta itu apa? Ya hidupmu kasih ke Tuhan. Waktu saya mempersiapkan ini, saya cari. Harusnya boleh lah. Saya susun kata-kata. Boleh, boleh, boleh. Kalau ini boleh, kalau ini boleh, kalau ini boleh. Selesai tadi. Tak baca lagi. Deng, salah kabeh. Alkitab tak ngomong gitu. Alkitab ngomong, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, tidak boleh buang. Pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Tidak mengidolakan Yesus, it's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai Tuhan Yesus tidak jadi Tuhan dan Rajamu. Kamu yang rugi. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami bisa beribadah bersama, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu langsung Tuhan. Meskipun masih ada jarak di antara kita Tuhan. Meskipun harus dengan protokol, it's okay Pak. Thank you so much. Thank you so much buat semua ini.
Ini semua kemurahan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami tidak ingin menyanyiakan ini Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu. Berkati kami Tuhan ketika kami nanti pulang. Sertai kami dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu. Agar kami bisa Tuhan membangun diri kami selalu semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan terutama Tuhan, biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Biarlah keluarga kami bisa melihat kasih-Mu melalui hidup kami. Biarlah dimanapun lingkungan kami Tuhan, dimana kami berada, bisa melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi batu sandungan untuk seorang lain Tuhan. Kami tidak mau jadi batu sandungan untuk orang tua kami. Kami rindu Tuhan setiap orang yang melihat kami, melihat Engkau dalam diri kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang lain diselamatkan, orang lain terberkati. Terus pimpin kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Semua ibadah hari ini, pujian, penyembahan, firman yang ada dalam hati kami ini, dan nanti yang akan hendak kami lakukan, semuanya hanya untuk nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.